Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Yulian Fauzi, SSI, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang integrasi numerik. Lanjut. Yang mana beranggotakan yaitu saya sendiri, Ilham Ramadan Saputra, dengan NPM F1A 021064 selaku moderator, dan rekan saya Fitra Aryadi dengan NPM F1A 021001 dan Aisyah Juniarti dengan NPM F1A 021008, lalu Mutiara Pratiwi dengan NPM F1A 021014, dan Siti Hersiana dengan NPM F1A 021038. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang integrasi numerik yang terdiri dari beberapa metode, yaitu integral Riemann, trapezoida. Untuk materi yang pertama yaitu integral Riemann akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Siti Hersiana. Kepada Saudari Siti Hersiana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya akan memperjelaskan sedikit tentang integrasi numerik. Pengintegralan numerik ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Dasar dari integrasi numerik sendiri yaitu integral f(x) dx dari 0 hingga 1 sama dengan sigma i sama dengan 0 hingga n, C1 fx1 sama dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2 sampai n. Integral A sampai B untuk f(x) dx itu sama dengan penjumlahan semua perpotongan-perpotongan. Jadi, semua perpotongan kecil atau bagian-bagian kecil akan kita jumlah. Semakin kecil bagiannya, maka akan semakin negatif pula nilai eksaknya atau nilai yang sebenarnya. Untuk proses integrasi sendiri itu dilakukan di sini itu adalah melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil. Tetapi integrasi numerik ini bisa digunakan supaya proses integrasi itu lebih cepat atau lebih mendekati jawaban eksak sebenarnya. Integrasi numerik ini digunakan agar proses integrasi lebih cepat atau lebih mendekati jawaban eksak. Dalam integrasi numerik itu sendiri dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama itu ada metode Riemann, di mana metode Riemann ini adalah membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak M subinterval sama besar. Nah, pada setiap subinterval ini dibentuk persegi panjang, persegi panjang tersebut. Nah, area setiap subinterval diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar sisi persegi panjang. Jumlah masing-masing area tersebut digunakan integral interval tertentu. Lalu, yang kedua itu ada metode trapezoida, atau disebut juga dengan metode trapesium, di mana metode ini merupakan integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen yang berbentuk trapesium. Apabila integral didekati dengan metode trapesium dengan satu segmen, maka bentuk umum metode trapesium itu adalah suku pertama
pada ruas kanan adalah aturan trapezium, sedangkan suku kedua yang dinyatakan dengan E adalah galat yang dimiliki oleh metode ini atau errornya. Nah, diperoleh keakuratan yang lebih baik itu maka dilakukan ekspansi deret Taylor. Bentuk umum trapezium ini untuk N itu adalah banyak segmen. Yang ketiga ada metode Simpson. Metode Simpson ini adalah kaidah pencocokan polinomial derajat 2 pada 3 titik diskrit yang mempunyai jarak yang sama, di mana tingkat keakuratan metode Simpson 1/3 ini lebih baik daripada metode trapezium untuk H yang cukup lebar. Nah, bentuk umum dari metode Simpson 1/3 ini adalah 2 segmen. Nah, yang terakhir itu ada Simpson 3/8. Seperti halnya pada kaidah Simpson, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Nah, kaidah dengan order galat kaidah Simpson 1/3. Namun, bedanya dalam praktek, kaidah Simpson 1/3 ini lebih di 3 titik sudah diperoleh ketelitian yang sama dengan untuk N kelipatan 3, kita hanya dapat menggunakan 3. Pada metode trapezoida dan metode Simpson ini bisa juga disebut dengan metode Newton-Cotes. Nah, sekarang kita masuk ke integral Riemann. Nah, fungsi f pada selang A, B ini dibagi menjadi n. Selang bagian dengan titik baginya x1, x2, hingga xn-1. Sehingga diperoleh A itu sama dengan x1 lebih besar dari x0, lebih kecil dari x2, lebih kecil dari xn-1, tapi lebih kecil dari xn sama dengan b. Nah, di sini b-nya itu adalah nilai dari xn. Himpunan selang bagian itu disebut dengan partisi selang dengan P sama dengan himpunan dari x0, x1, x2, hingga xn. Untuk integral Riemann, perpotongan selang-selang itu tidak harus sama. Jadi, panjang selang-selang bagian itu berturut-turut dinamakan dengan delta X. Dengan delta Xn dengan limit sama dengan Xn dikurang Xn-1. Panjang setiap selang ini berarti ukurannya adalah delta X karena ada selisih antara selang dari X1 ke X2, X2 ke X3. Nah, selang ini berarti ukurannya adalah sebesar delta X. Next. Untuk titik, mohon maaf sebelumnya, untuk slide sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, integral Riemann secara matematis itu kita tentukan titik sembarang W1, W2, W3, sampai Wn yang memenuhi, bisa kita lihat itu W1 lebih besar dari X0, tapi lebih kecil dari X1. Dan seterusnya sampai W3 lebih kecil dari Xn-1, lebih besar dari Xn-1, lebih kecil dari Xn. Dan dibentuk jumlah itu sama dengan, seperti kita lihat dari rumus RP itu sama dengan FW1 delta XI ditambah FW
V2 delta X2 dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dengan FWI delta XI. Disebut jumlah Riemann fungsi F pada selang A, B dengan partisi P dengan limit norm P mendekati 0, sigma I sama dengan 1 sampai N dengan FWI delta XI sama dengan integral Fx dx dari A hingga B. Di sini delta X mendekati 0, sehingga limit dari norm P mendekati 0 tadi, sigma I sama dengan 1 hingga N ini, dari FWI delta XI ini dapat menyatakan luas daerah bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx. Dengan sumbu X, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B. Untuk integral Riemann-nya, bisa kita lihat dalam PPT, bahwa integral Fx dx dari batas bawah A hingga batas atas B untuk A lebih kecil dari B itu, untuk A lebih besar dari B, menggunakan integral Fx dx dari batas bawah A hingga batas atas B itu sama dengan dx dari A hingga B. Sama dengan yang di atas, untuk A lebih besar dari B, itu integral Fx dx dari A hingga B itu sama dengan minus integral Fx dx dari A hingga B. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Next. Nah, untuk integral X plus 3 dx dengan batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 3, pertama kita partisikan dulu selang. Selang min 2,3 menjadi N, selang bagian yang sama. Nah, masing-masing dengan panjang delta X sama dengan 5 per N. Di mana dari min 2 sampai 3 itu terdapat 5 selang. Sebagai titik sampelnya kita pilih W1 sama dengan S1, yaitu titik batas selang bagian. Nah, maka diperoleh dengan hasil yaitu X0-nya itu sama dengan min 2, S1-nya min 2 plus delta X, berarti sama dengan min 2 ditambah 5 per N. Lalu untuk X2-nya itu berarti min 2 ditambah 2 kali dari delta X, menghasilkan min 2 ditambah 10 per N. Nah, begitu seterusnya, sehingga SI-nya itu berarti min 2 ditambah I dikali delta X. Sehingga nanti akan menghasilkan nilainya itu min 2 ditambah I dikali 5 per N. Nah, untuk SN-nya sendiri diperoleh rumus, yaitu min 2 ditambah N dikali delta X, berarti sama dengan min 2 ditambah N dikali 5 per N, sama dengan 3. Jadi, diperoleh nilai Fx-nya itu sama dengan Xi plus 3, sama dengan min 2 ditambah I dikali 5 per N ditambah 3, sama dengan 1 ditambah I dikali 5 per 6. Nah, untuk jumlah Riemann-nya sendiri, itu kita menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 hingga N dengan fungsi FWI delta XI. Nah, itu sama dengan sigma. Sebelumnya, tolong next ke PPT selanjutnya. Nah, untuk sigma I sama dengan 1 hingga N, nah kita masukkan rumusnya tadi, yaitu jadinya 1 plus I kali 5 per N,
dikali dengan 5 per N. Nah, sehingga menghasilkan nilai itu 5 per N dari sigma I sama dengan 1 hingga N, 1 plus 25 per N kuadrat dari I sama dengan 1 hingga N dengan fx-nya itu adalah I. Nah, diperoleh hasilnya itu sama dengan 5 per N kali N ditambah dengan 25 per N kuadrat dengan dalam kurung sikunya itu N dikali N plus 1 per 2. Dengan hasil akhirnya itu adalah 5 dikali dengan 1 plus 1 per N. Nah, ada yang perlu kita perhatikan, kita lihat dalam catatan itu bahwa di sini sudah ada rumus jika sigma I sama dengan 1 hingga N dengan F-nya itu I, itu sama dengan rumusnya setengah N dikali dalam kurung N plus 1. Nah, begitu juga dengan I kuadrat dan I pangkat 3. Karena N jadi untuk integral dengan fungsi X plus T dengan batas bawahnya min 2 hingga batas atasnya 3 itu sama dengan limit norm T mendekati 0 dengan sigma 1 hingga N FBI delta XI. Nah, ini rumusnya. Lalu kita masukkan nilainya. Limit N-nya kan tak hingga. Nah, kita masukkan limit N tak hingga 5 plus 2, 5 per 2 dalam kurung 1 plus 1. Sehingga menghasilkan nilai 5 per 2 ini dalam kurung 1 plus 1 per tak hingga. Nah, di sini karena N-nya ini adalah tak hingga. Sehingga dihasilkan nilainya yaitu 5 plus 25 per 2 dalam kurung 1 plus 0. Karena 1 dibagi tak hingga itu adalah 0. Didapatkan hasilnya yaitu 10 per 2 ditambah 25 per 2. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 35 per 2. Nah, itulah tadi penjelasan tentang integral Riemann. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari integral Riemann yang telah dijelaskan oleh saudari Siti Hersiana. Dan selanjutnya itu materi tentang trapezoida yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudari Aisyah Juniarti. Kepada saudari Aisyah Juniarti dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan metode trapezoid. Nah, metode trapezoida. Kemudian pendekatan yang digunakan untuk metode trapesium adalah pendekatan garis lurus atau linier. Misalkan ada X0 sampai X1 yang tertera pada gambar tersebut. Nah, di situ ada dari X0 sampai X1 dibuat selang dan ingin mencari luasannya, berarti menggunakan metode trapesium. Dibuat dari selang X0 sampai dengan X1. Berarti bagian ini, bagian di atas bagian garis merah itu yang agak miring, itu berarti ada bagian yang hilang. Karena metode numerik ini hanya nilai pendekatan atau aproksimasi, otomatis ada galet yang muncul di situ. Galetnya bisa besar, bisa tidak. Jadi lebar selang yang kita gunakan, maka semakin luas
maka luasan yang hilang akan semakin banyak, galetnya semakin besar. Sehingga banyak pembagi selang, maka nilainya akan semakin mendekati eksak atau sebenarnya. Nah, di sini kita menggunakan integral f dx dengan batas atas B dan batas bawah A itu mendekati sigma sampai dengan 1 itu sama dengan C0 dikali dengan Fx0 ditambah dengan C1 dikali dengan Fx1, kemudian itu sama dengan X1 dikurang X0 itu sama dengan 2 dikali dengan Fx0 ditambah Fx1. Di metode trapesium ini seolah-olah integral dari fungsi fx dx dengan batas bawah A itu dari X0 sampai dengan Y0 itu merupakan A, kemudian sedangkan B-nya itu dari X1 sampai dengan Y1 itu adalah batas B-nya. Kemudian itu sama dengan jumlah C1 dikali dengan Fxi, berarti mirip dengan integer Riemann. Perbedaan trapezoida menggunakan trapesium. Kalau integral Riemann itu menggunakan bentuk persegi panjang seperti yang kita ketahui bahwa luas trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi kemudian dibagi 2. Nah, misalnya sisi sejajarnya adalah A yang tadi, kemudian sisi panjangnya adalah B. Berarti sisi sejajar adalah A, B, kemudian tingginya adalah X0 sampai Xn yang artinya adalah delta X, dan luas trapesium yaitu adalah L A ditambah B delta X dibagi 2. Diadaptasikan, jumlah sisi sejajar itu adalah Fx0 ditambah Fx1 atau Y0 ditambah dengan Y1. Slide selanjutnya. Slide sebelumnya. Nah, ada gambar satu lagi di slide ini, yaitu terdapat pembagian untuk ada X0, X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, pada gambar ini tinggal kita sambungkan. Bisa dilihat di gambar, ilustrasinya di sini dipunya kurva dari X0 sampai dengan Xn, ini dibagi menjadi N bagian yang sama besar. Bedanya dengan metode Riemann, itu boleh dipartisinya tidak sama, tetapi jika sama itu lebih memudahkan perhitungan. Untuk metode trapesium ini, dibuat selangnya sama, semua dari X, sehingga dihitung trapesiumnya satu-satu. Kemudian integral Fx B itu mendekati integral X0, integral Fx dx dengan batas bawah X0 sampai dengan X1, ditambah integral X1, integral Fx dx dengan batas X1 sampai dengan X2, kemudian ditambah integral selanjutnya sampai dengan integral Fx dx dengan batas Xn-1 sampai dengan Xn. Nah, di situ seperti rumus sebelumnya, itu sama dengan delta X per 2 dengan Fx0 ditambah Fx1 ditambah delta X per 2 dikali dengan Fx1 ditambah Fx2 sampai dengan delta X per 2 dikali dengan Fx. Nah, di sini itu kan ada Fx yang sama, maka disederhanakan menjadi delta X per 2 itu sama dengan Fx0 ditambah Fx1 ditambah kemudian Fx1 lagi ditambah Fx2 ditambah Fx2 kemudian ditambah dengan Fxn-1 dan ditambah Fxn.
Nah, di sini menghasilkan delta X per 2 itu Fx0 ditambah 2 Fx1 ditambah 2 Fx2 dan kemudian ditambah dengan 2 Fxn-1 dengan ditambah Fxn. Selanjutnya. Nah, di sini maka didapatkan yaitu karena L itu adalah luas trapesium, maka Li sama dengan delta X per 2 dikali dengan Fxi ditambah 2 Fxi plus 1. Maka luas trapesium itu sama dengan delta X per 2 dikali dengan Fx0 ditambah 2 sigma Fxi dari I sama dengan 1 sampai dengan N-1 plus Fxn. Kemudian di sini ada contoh metode trapezoida dengan hitung integral 3x kuadrat dx dengan batas 0 sampai dengan 1 menggunakan metode trapezoida dengan selang H sama dengan delta X sama dengan 0,1. Nah, di sini terlebih dahulu kita buat batas bawahnya adalah X0-nya sama dengan 0. Batas atasnya X1 itu sama dengan 1. Dan tinggi atau selangnya itu adalah H, itu sama dengan delta X sama dengan 0,1. Nah, kita buat bahwa batasnya tadi dari 0 sampai dengan 1. 0 dengan selangnya 0,1 jadinya 0, 0,1 ditambah 0,1 lagi jadi 0,2 sampai selanjutnya sampai menyampai batas atasnya itu adalah 1. Maka kenapa X-nya ada 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai dengan 1. Kemudian pada Fx itu didapatkan dari ketika kita sudah mendapatkan nilai X-nya dimasukkan ke dalam 3x pangkat 2 itu dan menghasilkan misal 3 dikali 0 pangkat 2 itu sama dengan 0. Kemudian 3 dikali dengan 0,1 di pangkat 2 menghasilkan 0,03 sampai dengan batas 1 tadi. Maka di sini akan menghasilkan L itu sama dengan delta X per 2 dikali dengan Fx0 seperti rumusnya tadi, kemudian ditambah 2 sigma Fxi dari I plus Fxn. Kemudian itu menghasilkan dengan delta X-nya tadi kan 0,1 per 2, kemudian 0 ditambah 2 dikali dengan 0,3 ditambah 0,12 sampai dengan 2,43. Kemudian ditambah 3, seperti rumus sebelumnya bahwa itu yang tidak dikali dengan 2 adalah cuman Fx0 sama dengan Fxn. Itu mendapatkan 0,1 per 2 dikali dengan 20,1. Itu sama dengan 2 dikali dengan 0,1 per 2, itu menghasilkan nilai 1,005. Sedangkan dengan metode analitik, dengan batas dari 0 sampai dengan 1, itu menghasilkan X3, masukkan batasnya sehingga sama dengan 1/3 dikurang 0/3 itu sama dengan 1. Maka terdapat perbedaan antara menggunakan metode analitik dan metode trapezoida. Sehingga maka ada galat di sana. Galatnya adalah 0,005. Sekian presentasi, saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aisyah Juniarti yang telah menjelaskan materi tentang trapezoida, yaitu materi tentang
Simpson 1/3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Mutiara Pratiwi. Kepada Saudari Mutiara Pratiwi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode integrasi Simpson 1/3. Maksud dari 1 dan 3 adalah menggunakan suatu titik berat. Titik beratnya bukan titik berat di segitiga itu, tapi ada titik garis yang kita boboti yang lebih berat. Nah, kalau tadi sebelumnya integral trapesium menggunakan pendekatan trapesium, sekarang kita menggunakan mirip dengan trapesium, tapi kita dekati dengan trapesium yang kita bagi lagi menjadi 2. Nah, inilah yang kita sebut dengan Simpson 1/3. Pendekatan yang kita gunakan sebenarnya adalah fungsi parabola, tapi di sini kita mengembangkan integrasi trapesium. Kalau kita lihat dari ilustrasi gambar di sini, dari XI min 1 sampai XI plus 1 di sini, itu kan berarti tengahnya adalah XI. Tengahnya adalah XI yang di tengah sini. Nah, sama kalau trapesium tadi, dari sini tadi, kita langsung kasih garis, kita hubungkan. Kalau untuk trapesium, sebelum tadi kita hubungkan dari titik ini ke titik ini. Kalau ini kita dekati dengan fungsi parabola. Fungsi parabola itu kan berarti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau fungsi parabola secara umum itu kan rumus itu tadi. Tapi kalau kita menguadratkan sebuah bilangan, misalnya di sini kita punya bilangan X plus 3. Nah, misal X plus 3 ini kita kuadratkan. Itu kan hasilnya adalah X kuadrat plus 6X plus 9. Atau koefisiennya adalah 121. Inilah asal kata dari metode numerik integrasi Simpson 1/3. Jadi 121 kita potong menjadi 3 bagian. Nah, di sini kita buat aturan Simpson di titik tengah berbobot 2. Kenapa? Karena ini tadi kita gunakan pendekatan 121. Jadi yang tengah adalah bobotnya 2. Ini tadi. Nah, perhatikan dari ilustrasi gambar. Di sini kita punya trapesium pertama dan trapesium kedua. Ini trapesium 1, ini trapesium kedua. Nah, kemudian keduanya sama dengan metode trapesium pendekatannya. Jadi di sini kita punya trapesium pertama, berarti kan rumusnya sama seperti rumus trapesium, yaitu dengan aturan trapesium tadi, delta X per 2 dikali dengan fxi min 1 ditambah fxi, kemudian kita tambah lagi dengan delta X per 2 dikali dengan fxi ditambah dengan fxi plus 1. Itu luasan yang pertama ditambah luasan yang kedua, karena ada 2 trapesium. Nah, berarti kan yang tengah nilainya 2, kalau untuk yang metode Simpson 1/3 di trapesium tadi, karena 1, 2, 1, yang tengah kan 2. Sehingga di sini menjadi fxi min 1 plus 2 fxi. Nah, di sini bedanya. Di sini tadi yang trapesium tidak mencantumkan 2 karena koefisiennya 1, sedangkan di metode Simpson itu 2. Jadi untuk yang metode Simpson 1/3 itu kan jadi diperoleh rumus delta X per 3 dikali dengan fxi min 1 ditambah 2 fxi karena bobot tengahnya 2, kemudian ditambah dengan delta X per 3 dikali dengan 2 fxi ditambah fxi plus 1. Mengapa di sini dibagi dengan 3? Karena koefisien yang kita gunakan tadi adalah 1 dan 2. Jadi kita jumlahkan adalah 3. Mengapa itu dibagi 3? Karena jumlah dari koefisien di depan ini tadi ya, 1 ditambah 2. Kemudian untuk selanjutnya, rumusnya itu kan kita distribusikan delta X per 3 itu keluar.
Jadi itu kan delta X per 3 dikali dengan fxi min 1 ditambah yang paling kanan itu tetap sama yang paling kiri, ini tetap fxi min 1, dan ini juga fxi plus 1, tidak berubah. Nah, untuk yang fxi, itu kan karena ada 2 ditambah 2, maka adalah totalnya 4 fxi. Diperolehlah rumus untuk metode Simpson 1/3 ini adalah L sama dengan delta X per 3 dikali dengan fxi min 1 ditambah dengan 4 fxi ditambah dengan fxi plus 1. Next. Hapus dulu yang ini tadi. Selanjutnya, menggunakan pembobotan di titik tengah. Nah, di sini kan ada ilustrasi gambar lagi. Kalau kita buat trapesiumnya pecah-pecah seperti ini, seperti kita partisi-partisi, karena kita menggunakan 3 titik ya, berarti bahwa dari X0, X1, X2, dari sini, itu adalah trapesium pertama atau metode Simpson 1/3 yang pertama. Nah, itu kan menggunakan 3 titik. Jadi, yang selanjutnya itu adalah X2, X3, dan X4. Nah, itu sebagai trapesium kedua atau metode Simpson 1/3 yang kedua. Jadi, untuk di sini kita menggunakan pembobotan di titik tengah tadi, kita peroleh dari integral X0 sampai X2 dikali fx dx, kemudian selanjutnya integral X2 sampai X4, dan seterusnya sampai integral Xn-2 sampai Xn. Kemudian, untuk membagi selang, itu kan kita harus upayakan untuk membagi selangnya pas. Berarti jumlahnya harus genap. Banyak selang yang kita bagi harus genap. Kalau misalnya batasannya nanti itu 0 sampai 9, berarti tidak bisa kita bagi jadi 9 selang. Tidak bisa. Harus kita bagi lagi menjadi selang yang genap. Berarti panjang selangnya kita atur sedemikian rupa hingga selangnya genap. Nah, di sini berarti untuk yang ini, trapesium pertama tadi dari X0 sampai X2, ini kita peroleh rumusnya adalah delta X per 3 sampai yang di ini, sini. Nah, itu untuk trapesium yang pertama, yang di sini tadi, X0 sampai X2. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagian ini nih, dari batas bawahnya X2 sampai batas atasnya X4, itu kita peroleh rumus trapesium yang keduanya yang ini. Dan seterusnya sampai dengan yang fxn tadi. Nah, kita perolehlah distribusikan delta X per 3 tadi keluar, sama seperti sebelumnya, delta X per 3-nya kita keluarkan, maka di sini tinggal fx0 ditambah 4 fx1 ditambah 2 fx2 ditambah 4 fx3 ditambah 2 fx4 dan seterusnya sampai dengan fxn. Nah, berarti kan kita dapat menarik kesimpulan ketika semua delta X per 3 ini kita distribusikan keluar dan di dalamnya hanya tinggal fx0 ditambah 4 fx1 sampai dengan fxn. Nah, berarti untuk menyederhanakan bentuk ini kita gunakan fungsi seperti ini. Berarti bisa kita simpulkan rumusannya adalah luas yang menggunakan integrasi Simpson 1/3 atau L ini. Ketika kita distribusikan delta X per 3-nya keluar, maka dapat kita sederhanakan rumusnya. Kita peroleh seperti ini. Delta X per 3 dikali dengan yang depan, itu fx0, kemudian yang belakang itu nilainya 1, fxn, sama dengan yang depan tadi. Nah, yang di tengah ini kan 4, dikali 4, untuk semua X yang ganjil, X1, X3, dan X5, dan seterusnya, sampai selangnya habis. Itulah diperoleh, rumusnya kita sederhanakan menjadi 4 dikali sigma dari T ganjil sampai N-1, sampai sini. Nah, kemudian, untuk selanjutnya itu adalah dikali dengan fxi-nya, ditambah dengan 2 untuk T genap, sampai N-2. Itu T genap artinya untuk X-nya yang X2, X4, nah, dan seterusnya sampai dengan
xn-2. Nah, jadi diperolehlah rumus seperti ini tadi ya, untuk mencari Simpson 1/3 tadi. Nah, dari situ coba kita bahas contoh soal di slide selanjutnya. Di sini ada contoh hitung integral 3x kuadrat dx dengan batas bawah 0 sampai 1 menggunakan metode integrasi Simpson 1/3. Itu integrasi Simpson 1/3 ya. Dengan selang yang kita gunakan atau H, atau kata lainnya delta X, itu 0,1. Di sini kita lakukan penyelesaian dengan batas bawah X0-nya itu 0, batas atasnya itu 1, dan tinggi selang yang kita gunakan adalah 0,1. Maka dapat kita lihat pada tabel, di sini selangnya kan kita bagi 0,1, kita gunakan 0,1, berarti genap jumlahnya. Ada 1, 2, 3, sampai dengan 10. Itu kan ada 10 selangnya, berarti genap. Nah, setelah itu kita hitung integralnya dengan menggunakan rumus yang kita peroleh tadi. Berarti semua yang ganjil itu kan untuk X1, X3, dan sampai seterusnya sampai X9, itu nilainya adalah 0,03, kemudian 0,27, sampai dengan 2,43. Di sini kita masukkan rumusnya, L sama dengan delta X/3, masukkan rumus yang tadi, sama seperti yang slide sebelumnya. Kemudian kita masukkan delta X-nya tadi, 0,1 dibagi dengan 3. Kita lihat fx0 di sini adalah fx dari f0, yaitu 0, kemudian ditambah 4, dimasukkan dari X yang ganjil tadi. Di sini kan X yang ganjil adalah 0,1, 0,3. Nah, kita masukin yang ini nilainya kan fx-nya 0,03, 0,27, seterusnya sampai dengan 2,43 yang ganjil. Kemudian untuk yang ditambah dengan 2 ini dikali dengan yang X genap. X genapnya kan 0,2, 0,4, sampai dengan yang 0,8. Ini nggak masuk ya 1 karena termasuk ke fxn. Jadi kita tambahkan sampai dengan 1,92. Terakhir kita tambah dengan 3, nilai fxn yang terakhir. Nah, jadi diperolehlah 0,1/3 itu dikali dengan hasil jumlah di dalam kurung, yaitu 0 ditambah 4 dikali 4,95 ditambah dengan 2 dikali hasil jumlahnya tadi 3,6, kemudian terakhir kita tambahkan dengan 3. Diperolehlah hasilnya 1. Nah, di sini apabila kita menggunakan metode Simpson 1/3 tadi kan kita peroleh hasilnya 1. Kita di sini mencoba menghitung dengan metode analitik seperti perhitungan biasa. Di sini kita masukkan seperti biasa, yaitu integral dari 3x kuadrat itu x pangkat 3. Nah, ini kita tulis batasnya tadi adalah 0 sampai 1 di sini ya. Jadi, kita masukin aja batasnya, berarti X-nya kita ganti dengan 1, jadi 1/3 dikurang dengan X-nya kita ganti dengan batas bawahnya 0, 0/3, jadi menghasilkan 1. Maka tidak ada galat di sini. Apabila kita menggunakan integrasi Simpson 1/3, itu hasilnya, kebetulan pada soal yang ini menghasilkan hasil yang sama dengan yang kita cari menggunakan metode analitik. Artinya hasilnya sama dengan hasil eksak. Demikian dari saya mengenai integrasi Simpson 1/3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara Pratiwi yang telah menjelaskan tentang Simpson 1/3. Selanjutnya yaitu materi tentang Simpson 3/8 yang akan dijelaskan oleh saudara Fitra Arya. Baik, terima kasih kepada moderator. Cek. Apakah sudah terdengar? Iya, sudah. Silakan dilanjutkan lagi.
Baik, selanjutnya adalah metode Simpson 3/8. Metode Simpson 3/8 merupakan pengembangan dari metode Simpson 1/3, di mana metode Simpson 1/3 membagi trapesium menjadi dua bagian, sedangkan pada Simpson 1/3, Simpson 3/8 membagi trapesium menjadi tiga bagian. Jika pada Simpson 1/3 melakukan pendekatan dengan fungsi kuadrat sehingga menyebabkan koefisien bernilai 1, 2, 1, pada metode Simpson 3/8 kita melakukan pendekatan dengan fungsi kubik sehingga koefisien bernilai 1, 3, 3, 1 dan membagi trapesium menjadi tiga bagian. Sama seperti Simpson 1/3, metode Simpson 3/8 juga menggunakan aturan trapesium, yaitu L sama dengan sigma X per 3 dikali fxi min 1 ditambah 4 fxi ditambah fxi plus 1. Jika pada metode Simpson 1/3 menggunakan koefisien 1, 2, 1 sehingga hanya terdapat 3 titik, sedangkan pada Simpson 3/8 itu menggunakan koefisien 1, 3, 3, 1 sehingga terdapat 4 titik yang digunakan. Sehingga rumus trapesiumnya menjadi L sama dengan 3/8 sigma X dikali fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 dan ditambah 3 fx3. Slide selanjutnya. Dengan menggunakan metode Simpson 3/8, pembobotan juga dilakukan pada titik tengah, sehingga didapatlah integral A sampai B fx dx itu sama dengan integral x0 sampai x3. Kenapa x0 sampai x3? Karena titik pengintegralan berawal dari x0 sampai x3 dan terdapat 4 titik dari 3 trapesium. Fx dx dari mulai dari x3 integral x3 sampai x6 fx dx dan seterusnya hingga integral xn-3 sampai ke xn fx dx. Rumus tersebut dapat dipecahkan kembali menjadi 3/8 sigma x f dikali fx0 ditambah fx3 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 dan ditambah fx3. Kemudian ditambah lagi dengan trapesium selanjutnya 3/8 sigma x fx3 ditambah 3 fx4 ditambah 3 fx5 ditambah fx6. Dikumpulkan kembali menjadi 3/8 sigma x fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 2 fx3 karena pada di atas tadi dapat dilihat di sini juga terdapat fx3, maaf di sini. Dan selanjutnya juga ada fx3 di sini, sehingga keduanya dapat kita kumpulkan dan memisahkan 3/8 dari semua suku dan mengumpulkan suku-suku yang sama, sehingga didapatlah titik ketiga itu memiliki koefisien 2. Jika kita kumpulkan kembali, ya fx yang memiliki koefisien 3 dan fx yang memiliki koefisien 2 dapat kita buat dalam bentuk sigma, sehingga rumus trapesium menjadi L sama dengan 3/8 sigma x fx0, di mana fx0 ini tidak di x, karena saat berada di awal dan berada di akhir, itu konstanta bernilai 1. Kenapa bernilai 1? Karena tidak bertumpuk dengan fx sebelumnya dan sesudahnya. Sehingga kita dapat membentuk 3 fx1, 3 fx2, 3 fx4, kita kumpulkan kembali menjadi 3 sigma n-1, di mana dari I itu tidak sama dengan
1 dan I tidak sama dengan 369. 2. Dan selanjutnya sigma dengan fx yang berkoefisien 2. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai dari integral x kuadrat dari 0 sampai 3 dengan menggunakan metode Simpson 3/8 dengan selang yaitu sigma x sama dengan 0,2. Di sini terdapat tabel yang saya warnai dengan warna kuning, di mana tabel yang diwarnai dengan warna kuning itu merupakan perbatasan antar selang trapesium di sini, di mana di sini bernilai 3 koefisiennya, di sini bernilai 3 dan di sini bernilai 1. Kemudian di atasnya dimulai dengan nilai 1 lagi, sehingga pada titik 0,6, 12, 1,8 dan 2,4 itu bernilai koefisien 2. Selanjutnya adalah menghitung di mana L sama dengan sigma X, N-1, I sama dengan 1, di mana I itu tidak termasuk 3,6,9, mohon maaf, ini tidak sama dengan, dan Fx ditambah dengan 2, sigma dari N-3, dari di mana I itu sama dengan 3,6,9, karena titik-titik yang memiliki koefisien 2 itu adalah titik dengan kelipatan 3, kecuali fx terakhir, yaitu fxn. Didapatlah 3/8 dikali 0,2 dikali 0, ditambah 3 dikali 0,12 ditambah 0,4 ditambah 1,92, dan seterusnya sampai ke titik ditambah 23,52, lalu ditambah dengan fx yang berkoefisien 2 yaitu 1,08, 4,32, 9,72, ditambah 17,28, lalu ditambah dengan titik paling terakhir, di mana titik paling terakhir ini sebenarnya dikali dengan koefisien 1, sehingga didapatlah 3/8 dikali 0,2 dikali 0,0 plus 3, 3 kali 89,4, ditambah 2 kali 32,4, ditambah 27, dan didapatlah angka 27. Jika kita menggunakan pengintegralan biasa, di mana kita mengintegralkan 3, 0, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 2, maka akan didapat dengan X pangkat 3, dengan batas 0 sampai 3. Sehingga didapatlah nilai X pangkat 3 itu adalah 27. Dan di sini dapat kita lihat tidak terdapat nilai galak sama sekali. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang metode Simpson 3/8. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Pitra Aryadi yang telah menjelaskan materi tentang Simpson 3/8. Nah, itulah sekian dari kelompok kami tentang materi integrasi numerik. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf, karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.